Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur ialah la azidannakum, kata Allah, kan maka akan ditambah nikmat kita. Maka juga ketika tidak bersyukur maka nikmatnya pun akan bisa berkurang. Selain bersyukur, marilah kita selalu berniat yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, karena menetapkan hajat yang baik-baik, karena sangat mudah Bu bagi Allah untuk menyampaikan hajat kita Bu. Allah mengelola alam semesta, alhamdulillahirabbil alamin. Semesta yang kita bayangkan bukan kampung kita itu lain, bukan dunia itu lain, bukan tapi alamin itu seluruh galaksi Bu. Kalau mungkin suah Ibu nangar video atau melihat video bahwa galaksi yang macam bumi itu dengan segala tata suryanya, galaksinya Bu, ratusan miliar Bu, bukan sigi. Gitu itu yang bumi, Merkurius, Venus, segalanya galaksi Bima Sakti, dia bermiliar Bu. Jadi alamin tuh bukan hanya sekedar yang bisa kita lihat, tapi yang seluruh alam semesta yang luar biasa luasnya. Maka Allah aja mengatur ya sangat-sangat mampu apalagi menunaikan hajat kita. Maka ketika kita berdoa haruslah optimis bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, mari kita selawat beriring salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat kepada beliau Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah berkahi orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah di alam barzah, ya kan, mendapatkan berkah semuanya dari Allah. Ialah untungnya kita beragama Islam, syariat diturunkan kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kita cari seorang. Bahasanya kalau Allah mau nyuruh kita bercari lagi sampai Tuhan, misalnya kan, luar biasa pencariannya seperti Nabi Ibrahim. Kita udah senang, dah ada itu Al-Quran, tuh betul-betul tuh salah, kerjakan sholat, kerjakan puasa, udah ada sebenarnya. Kita tinggal jalankan aja. Kita tidak perlu berkonflik, tidak perlu bercari agi syariat, itu sudah hadis ini, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tinggal kita pelajari, tinggal kita amalkan, dan terus kita tambah ilmu kita. Ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya yang ada di tubuh. Jadi biarpun laka raya haji, mungkin laka makan daging, mungkin mudah-mudahan tidak ada keluhan kayak Bu, karena yang salah mungkin bukan dagingnya, cuman cara kita ngaturnya aja, misalnya kan seperti itu. Ya amin ya rabbal alamin Bu. Nah, jadi kalau kita lihat Bu, ada beberapa momentum terakhir itu mungkin yang akan sedikit saya bahas, izin saya bahas Bu. Pertama ya memang cerita Idul Adha Bu, Idul Adha, Idul Kurban. Apa sebetulnya poinnya? Pertama memang kita melalui Idul Adha itu ada semacam rem.
Rem terhadap apa? Rem terhadap cinta dunia yang berlebihan. Apa cinta dunia yang berlebihan? Yaitu materialistis atau materialisme. Sekarang sudah ada survei di dunia mengatakan bahwa budaya materialistis itu semakin marak, semakin besar. Apa budaya materialistis itu adalah pandangan hidup yang menempatkan kepemilikan harta, barang, uang, dan simbol status sebagai ukuran utama keberhasilan, kebahagiaan atau prestise seseorang. Jadi ada sebuah pandangan mengatakan bahwa kalau orang dah otonya mewah misalnya atau perhiasannya banyak, rumahnya banyak, ya pasti bahagia. Ya mungkin ada pandangan seperti itu. Dan mungkin kita pun terlintas seperti itu. Orang mau aku macam orang yai. Orang mau aku banyak gimana kalau aku macam orang yai bahagia kalau. Ya udah mulai ada rahasia ya artinya udah masuk rasa paham materialisme gitu ya. Dan membesar seiring globalisasi. Globalisasi itu artinya bagaimana berita, bagaimana informasi di dunia itu udah lagi bersekat-sekat. Jadi orang di Brazil kita tahu informasi apa, di Malaysia kita tahu, di Amerika Serikat, di Iran orang beparang semuanya tahu. Artinya sekat negara ya nagi. Jadi budaya materialisme itu makin besar kan. Ternyata pakaian di Eropa yang ngetren gitu, yang bagus gitu, yang bermerek gitu, seperti itu kan. Ya adalah bagian daripada globalisasi sehingga si anagi nak orang tapurkan misalnya sepatu yang merek bagus itu. Jadi harapan kita lihat. Jadi sehingga kita menganggap bahwa orang kaya maka itu. Ya kan? Akhirnya kita merasa bahwa yang akan membuat kita bahagia seperti itu. Sekarang media sosial memperkuat budaya pamer. Kan apa sih hari itu yang tidak bisa kita lihat di media sosial kan? Baik ya nak cerita bekabon, kabon dah lah bukan pamer ya, dicerita buah-buahan segala macam. Cerita artinya kan cerita bekabonnya kita bisa belajar atau cerita ada ustad ceramah tinggal kita lihat. Tergantung kita lagi nak memanfaatkannya. Dan juga dari yang hal-hal bagus tuh, ada itu tadi ada orang yang flexing, maksudnya ada yang pamer. Makai auto bagus, makai HP terbaru dan lain sebagainya. Yang niatnya ya atau kita lihat sebagai itu adalah ukuran daripada kesuksesan atau kebahagiaan. Sehingga kita menganggap bahwa orang yang punya hal sedemikiannya tadi adalah orang yang punya status sosial tinggi. Akhirnya dihormati dan apa yang dikatakannya benar. Sekarang kan ada tren bahwa kadang kepiralan sesuatu ya bisa yang buat salah ya jadi benar, ya kan? Jadi mohon maaf Bu, sekarang misalnya mudah-mudahan kita dan suah nangar, tapi saya suah nangar bahwa biak kacik karena streaming gamers biasa ya suka nak nyambut bahasa-bahasa yang indah. Biasa telapas nyambut kawan pun pakai mohon maaf anjing kau nya kan bahasanya kan goblok ya misalnya kan. Ya bahasa-bahasanya keluar. Dan ya bahasa gamer yang sebetulnya ia melekat gara-gara media sosial. Jadi karena tiap hari nang harga ya, jadi akhirnya normal. Sama juga dengan budaya materialisme itu tadi. Jadi kita menganggap bahwa orang yang punya peralatan bagus, punya pakaian yang mahal, ia adalah orang yang berstatus sosial tinggi yang omongannya betul tolen. Padahal bisa jadi flexing dia adalah dia bisa nyewe, dia bisa minjam untuk kawannya kan sering kita jumpa kayak kan. Yang akhir-akhirnya ada yang
vlogger yang terbongkar statusnya ternyata hanya minjam dan lain sebagainya ya kan. Nah, akhirnya kita menganggap bahwa barang yang mahal dipakai seorang ini tadi status sosialnya tinggi jadi mempengaruhi kebenaran. Nah, jadi sehingga hal ini dikonsumsi publik. Jadi sehingga kita menganggap bahwa hidup tuh ngajar ya lah kita tuh. Kita tuh yang ngajar ya. Itu yo hidup punya itu berarti ya mudah-mudahan ibu-ibu di situ yang sering baca Quran dilindungi oleh seperti ya kan. Jadi mudah-mudahan mata kita yang sering menatap Al-Quran tidak tergoda oleh hal-hal yang berbau materialistis tadi. Sehingga ia dianggap benar seolah-olah ia yang dituju terkait dengan status sosial. Sehingga takutnya mengurangi hal-hal yang baik. Misalnya kan gara-gara nak mengajar ia tadi persaingan tidak sehat, timbullah nanti kecemburuan sosial. Nah, dan hal itu sudah dibaca Islam dari sekian ribu tahun yang lalu bahwa manusia itu akan seperti itulah kala. Nah, jadi konsep atau syariat Idul Kurban itu untuk menyimbangkan ya. Bahwa di dalam harta kita, di dalam kepemilikan kita terhadap suatu barang, baik ya duit atau apa ya sebetulnya masih ada hak orang lain. Ayo yang coba untuk disinggung oleh Idul Kurban. Nah, jadi diingatkan tiap tahun, tiap waktu bahwa apa yang kita miliki ya akan habis, tapi apa yang kita berikan di jalan Allah ya akan kekal. Nah, bahwa harta itu ada seperti minum air laut, kalau ndaan kita kontrol, ndaan kita sadari kepemilikannya, makin banyak makin haus. Nah, seperti itu. Mungkin pernah kita dengar cerita yang dulu sahabat Nabi Sa'labah. Dia saking siannya kain dengan bini kongsi kan. Laka dia solat bercacak balik, belum laka ape-ape ngape dah cacak anak dun. Oh dia nak bininya solat nak pakai kain yang sama. Sehingga dia merayu kepada Rasulullah didoakan. Dapatlah semuanya segala harta dan segala macam kan. Tapi sekali nak dipinta zakat hewan ternaknya dan mau. Padahal dah banyak ya, dah lebih nisab dah ya. Ya kan? Ia adalah bagian daripada pelajaran untuk kita bahwa walaupun dekat dengan Rasulullah, kalau hati sudah digenggam dunia, jadi bukan udah apa mendarah daging dunianya tadi, udah menguasai hati. Akhirnya nak dapat Rasulullah pun dah peduli, lupa dengan janji-janjinya kan seperti. Jadi nauzubillah min zalik. Mumpung kita yang hidup kita seperti itu, mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada kecintaan dunia yang terlalu dalam kan seperti. Nah, jadi Allah mengingatkan kita salah satunya di dalam Quran surah At-Takatsur lewat Idul Adha itu, alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Nah, sama dengan yang kita alami sekarang kan. Cari rezeki lupa dengan pemberi rezeki. Nah, kan seperti itu. Allah mengingatkan bahwa manusia sering dilalaikan oleh takatsur. Nak banyak-banyak lagi. Laka dah banyak ya untuk dibanggakan. Nah, seperti itu. Mun bahasa kita ada lagi bahasa biak keren sekarang validasi sosial. Nah, jadi orang nganggap dengan kita lawakan kepada orang kita akan dapat feedback, luar biasa, kita itu luar biasa. Padahal kalau dalam catatan orang-orang kaya, dalam psikologi uang namanya kan, di buku orang barat ya. Sebenarnya psikologi manusia melihat orang kaya ya bu, bukan nganggap muji dia kaya, bukan. Misalnya Bu Nurlina kaya dah weh. Kaya. Amin ya Bu. jadi
Ibu kaya, ya saya melihat ibu. Jadi bukan saya muji ibu kayanya nih ibu, bukan. Dalam hati saya tuh bu, ya ore saya kaya macam ni. Saya mikirkan ibu, ya dia artinya validasi sosial tuh ya semu ge. Ya anggapan kita seorang naknya kita melihatkan harta kita banyak, kita lihatkan ke orang. Bukan orang muji kita supaya apa kita tuh kaya bukan, tapi orang membayangkan dirinya kaya seperti yang nyontohkannya tadi. Jadi validasi sosialnya sangat-sangat tidak penting dan semu. Hanya membahagiakan kita, belum tentu. Sehingga kalau ketika kita pamer ke orang, kita pamer harta yang banyak, tidak dibalas oleh apa yang kita harapkan, jadi makin nak kita kejar kan. Makin nak kita timbun, nak makin kita lawakan. Padahal sebetulnya ada yang kurang di dalam jiwa kita ketika kita merasa ingin pamer sesuatu kepada orang lain. Padahal ialah yang disebut dengan psikolog di dunia bahwa kelemahan atau melemahnya kesejahteraan batin. Nah, jadi sebetulnya batin kita itu sedang tidak sejahtera. Walaupun kita pamer kesejahteraan, sebenarnya batin kita tidak sejahtera, katanya psikolog. Nah, jadi beruntung sekali Bu kalau seandainya di situ kita masih sadar bahwa kepemilikan harta kita ada bagian orang lain, sehingga kita sedekah, kita kurban. Ini adalah bagian daripada sebetulnya jiwa kita itu masih punya rem untuk tidak terlalu cinta dunia. Nah, Idul Adha juga mengajarkan bahwa betapa keluarga yang sukses, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya, bukan keluarga yang bahagia tolen sian ujiannya, tapi ada ujian juga di dalam. Kalau keluarga nak sakinah, mawaddah dan rahmah ya ada ujian. Contohnya keluarga Nabi Ibrahim kan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam cerita disebutkan bahwa Nabi Ibrahim lama dan punya anak, dah sampai putih ubatnya kan. Keluar Ismail lalu disuruh sembelih, ya kan, suruh potong kan. Luar biasa ujiannya Bu gitu. Nah, sama juga dengan hidup tuh Bu, kadang banyak yang kita sayangi dalam hidup tapi tidak kekal. Tidak selamanya kita sayangi itu ada di sisi kita. Sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Anak baru lahir lagi sayang-sayangnya, lagi suke-sukenya, lalu disuruh sembelih, ya kan? Ya ceritanya dah luar biasa kan, sampai diabadikan di dalam Al-Quran, ya kan? Belum laka sampai sih kan, apa lagi cerita selanjutnya Nabi Ibrahim? Bagaimana istri beliau Bu ya? Nah itu keteguhan istri ada juga ceritanya dalam Idul Adha kan, cerita Siti Hajar bawa anaknya tapi dia harus pisah dengan Ibrahim. Becacak Bu kayak bisa naik ya. Nah kita suana aja bisa naik. Paling kita dapat melihat kan. Nah, becacak dari sejarah ya kan, tawaf sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah ya. Nah ya. Di sini pun ada ceritanya kan. Bayangkan Bu, kita di tempat yang tidak kita kenal, kita harus berpisah dengan suami yang seharusnya jaga kita kan, bawa anak lagi kita itu yang mikirkan nak nyusuinya apa dengan anda, kan? Mungkin kita suah gaya juga Bu dalam berkeluarga, tidak sak kan ya harus berpisah dengan suami, sedangkan dengan beban jaga anak misalnya kan seperti ya, tentu berat bagi kita kan. Nah, walaupun sehari 2 hari atau seminggu, ya bagian daripada ujian keluarga. Dan jika ujian ya dapat kita selesaikan dengan baik, dengan cara-cara yang baik, insya Allah disilah nanti akan turun sakinah, mawaddah dan rahmah ibu. Nah, seperti Bu, rata-rata menikah tuh udah berapa lama tuh? Nah, tuh saya bahas untuk sama dengan di dalam ada teori psikologi Bu naming. Jadi mungkin kita sudah merasa bahwa
Dolo ase cintanya dengan laki. Tapi tap, tapi tuh beh. Iya kan? Ternyata Bu, kita dulu kan awal-awalnya nikah pun jak gara-gara jatuh cinta maksudnya kan seperti ya. Tapi suah ndak kita kan ya. Tapi suah ndak kita merasa bahwa cinta ya udah hilang. Nah itu kan kaitannya tadi Idul Adha, ujian keluarga dan apa itu tahap-tahap pernikahan kan. Bahwa pada umumnya dalam teori psikologi perkawinan itu punya 6 tahap Bu. Nah, kalau saya lihat lahir tahap keberapa ibu-ibu kan. Kalau dengar tuh. Jadi satu ada tahap menyatu. Jadi memang dah tahap cintanya dari 12 sampai 18 bulan tuh. Nak ditinggalkan laki pun sedih kan masih kan. Tahap lagi suke-sukenya tolen. Nah, masih suke jalan-jalan, pokok suke tolen makan lauk garam dengan minyak pun suke masih kan. Jadi ya tahap pertama. Ini itu ya. Ada tahap bersatu. Asalnya nikah tuh memang karena cinta. Mulainya jatuh cinta, masuklah tahap akad, tahap menyatu. Artinya tahap itu dimulai dengan pasangan suami istri, mulai menyatukan kepribadian. Nah itu masih bunga-bunga cinta itu masih ada di usia pernikahan 12 sampai 18 bulan. Masih suke-sukenya. Tahap kedua ada tahap bersarang namanya. Tahap bersarang itu teori psikologinya. Tahap bersarang tuh kira-kira entah ya kan. Jadi di usia 2 sampai 3 tahun namanya tahap bersarang. Jadi tahap itu udah ada anak, kadang kan lakaknya udah ada pembagian peran istri dengan suami. Lakaknya ada. Itu dah biasa dah ada konflik sikit-sikit. Dah ada konflik sikit-sikit. Jadi perasaan cinta itu udah mulai hilang, tapi bukan hilang, udah kurang nih. Tapi bukan fatal, bukan ya. Kemudian ada tahap ketiga, tahap kebutuhan pribadi 3 sampai 4 tahun. Nah, itu keperluan pribadi kita semakin menonjol. Salah satunya misal orang laki suka nak pagi ngail, tinggalkannya orang bini kan. Pagi main bola kerajaannya kan. Dah Bu. Jadi mun dolo nak ninggalkan bini pun masalah itu dah cari hobi lain Bu. Ngail lah, ngatah burung lah dia kan. Jadi harus dijaga keseimbangannya, gimana kebutuhan pribadi, hobi pribadi dengan keluarga harus betul-betul dijaga di usia pernikahan 3 sampai 4 tahun. Ada yang keempat, tahap kolaborasi tahun ke-5 sampai 14. Nah, itu di tahap itu kita dah sama-sama yakin dengan pasangan kita. Dia nak ngail galak pandai dia balik je. Jadi dah sama-sama percaya dah.
yang orang laki kayak juga bisa ngurus anak segala macam kan. Udah tahu. Kalau kira-kira mun balik gitu dah tahu dia dimarahi bini dah dibalasnya ini marah bini kan. Seperti itu. Yang terakhir yang kelima tahap penyusuaian. Artinya di tahap itu 15 sampai 24 tahun itu kan anak dah besar apa segala macam kan. Udah mandiri, udah jadi wan aki mungkin kan. Jadi itu dah makin nyaman kita dengan pasangan kita. Jadi si anak dah apa dah berdamainya dah kita nak pasangan kita seperti apa. Mungkin waktu itu dah ada yang lupa lapik sikit, apa naruh barang lupa di mana kan. Kan naruh barang dah di mana. Udah Tapi pasangan kita udah maklum dengan kita dah si anak beban dah. Tenang. Enggak seperti itu. Jadi sudah nak susah senang hidup dah seirama gitu. Dah seirama, dah nyaman. Tapi kadang ada juga masalahnya. Kadang dari awal nikah sampai sekarang ada pasangan yang tidak berubah sifat buruknya. Kadang nyuruh putus asa juga. Oleh sebab sebelum sampai ke tahap itu bagus-baguslah kita komunikasi. Yang terakhir tahap 6 pembaruan tahun 25 tahun ke atas. Jadi ibu-ibu dah di tahap mana itu ibu yang lebih tahu tuh ya. Udah kedekatan emosinya udah stabil, tidak ada lagi cekcok, udah tahu rasanya pahit manis kehidupan berdua. Jadi udah hafal dengan kebiasaan-kebiasaan pasangan nih. Jadi biasa makmu ndaan gitu. Biasa kan artinya entah biasa makan sama-sama, daan makan tah. Udah tahu gitu dia sakit. Misalnya seperti atau dia tidak nyaman perasi, udah tahu semuanya gitu. Jadi ibu-ibu marilah kita doakan, kita jaga masing-masing keluarga kita, pasangan kita, mudah-mudahan kita sakinah, mawaddah dan rahmah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mau ke bu tapi masih ngelaki bu kalau di mau suah ditanya gaya lah Abdul Somad kan ibu-ibu kan. Bu-ibu masih mau ke ngelakinya mau ya kan. Bapak-bapak masih mau ke dengan ibunya? Diam. Tahu lah ya, apa maksudnya kan tadi. Ya kan. Tapi insyaallah lah Bu, kalau kita sama-sama mendukung, sama-sama mendoakan, sama-sama di jalan baik, Allah satukan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Terakhir Bu, segi lagi yang ingin saya sampaikan bahwa itu yang agak ngarik kita katanya kecamatan Samas tuh narkoba mulai banyak lagi Bu. Kita minta jauhkan bala Bu, dalam arti saya yakin mudah-mudahan keluarga kita semuanya itu sian yang edarkan yamin. Tapi kita tetap waspada Bu dengan adanya kita yang kita takutkan adalah kita juga harus waspada dengan modus penipuan. Misalnya kalau orang dan kanal, jagakan tas saya bentar, saya kesini bentar. Siapa tahu dia dikejar polisi kan, tasnya ada di kita. Yang harus kita maklumi. Artinya modus-modus penipuannya boleh kita pikir atau kita lihat di media sosial. Bagaimana model-modus penipuan yang ditangkap polisi misalnya. Kan ada berita kalau misal tentang narkoba luangkanlah waktu untuk baca gitu Bu. Kalau ada berita-berita yang kita perlu hiburan tapi kadang berita itu pun perlu juga kita. Terakhir Bu, waktu hari Jumat yang lalu, Kamis, berutannya orang nak jual narkoba tapi dapat. Beraninya orang skala serutan yang penjagaannya luar biasa. Mampu orang nekat nak jual narkoba dengan alasan kunjungan, tapi ditapurnya dan dia kecolongan tapi masih dapat. Dan 3 on kalau dipakai kata orang bahasa orang yang ahli, kalau dipakai untuk yang memang penagih bahasa pemakai yang akut bisa 25 orang makanya. Tapi kalau dipakai santai-santai bisa 50 orang makanya. Iyalah sabu-sabu. Ya kan artinya darurat.
Yang terakhir Bu, ada ke melihat berita di Karimunting atau di mana di Bengkayang nih. Yang ada Pak Labai sholat subuh dibunuh orang pemakai narkoba. Ya dia dah sakau bahasanya kan. Lalu bunuh orang. Artinya Bu, kita selain beribadah, berdoa baik, waspada ya tetap harus ada kita Bu. Waspada, kita jaga keluarga kita. Jadi bukan artinya hidup kita tuh takut-takut oleh dan. Jadi waktu yang bahagia kita nikmati, tapi terutama pada orang-orang yang daan kenal kita harus skill lah. Harus selektif sedikit. Harus waspada sedikit Bu. Apalagi kita tuh di kota. Kita tuh di kota. Tempat lewatan orang, pergi jalan tamus, bukan nakuti. Artinya selalu waspada lah Bu. Kita jaga keluarga kita. Diajak Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bolehlah Bu, segi ya pun boleh. Lebihnya ditanyakan di media sosial boleh. Ditanyakan ke ye. Bu, saya izin Bu, kalau seandainya saya ada postingan di media sosial, boleh ke saya kirimkan ke grup? Ya. Saya kadang buat flyer, buat apa kayak kan tentang apalah tentang keislaman, misalnya kan macam itu tadi yang cerita kita tentang cerita nikah tuh ya. Itu kan saya buat. Sekarang zaman AI dah buat gitu dah senang lah. Gitu. Ditaruh di media sosial.